Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nisrina, NPM 19 14 05 10 14 dari THPB 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai atau ukuran sembarang menunjukkan pusat segugus data yang sudah diurutkan dari yang paling kecil hingga yang terbesar, atau secara singkat yaitu ringkasan deskriptif dari kumpulan data. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min ini ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk mengerjakan soal tersebut, dapat digunakan rumus X bar sama dengan jumlah nilai X dibagi dengan N. Langsung saja kita masukin angkanya. 70 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 73 ditambah 72 tambah 80 tambah 85 tambah 90, kemudian per banyak data. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8. Langsung hasilnya yaitu 76,875. Ini untuk data tunggal. Untuk mencari min atau rata-rata data kelompok, seperti contoh nomor 2, kita dapat membuat tabel tambahan sebelah kanan frekuensi, yaitu nilai tengah sebagai X, dan tabel selanjutnya F dikali X atau frekuensi dikali nilai tengah. Seperti ini contohnya. Nah, sebelah frekuensi kita tambahkan dengan tabel nilai X, nilai tengah atau X, kemudian sebelahnya F dikali X atau frekuensi dikali nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, itu caranya kita tambahkan 5 ditambah 6 kemudian dibagi 2, hasilnya itu 5,5. Kemudian seperti itu untuk selanjutnya, 7 ditambah 8 dibagi 2 yaitu 7,5. Lalu ini 9,5, 11,5, 13,5, lalu untuk fx ini langsung aja kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. 7 dikali 5,5 yaitu 38,5. Lalu ini 60, 66,5, 103,5, 108 dan 46,5. Kemudian untuk bagian bawah kita tambahkan jumlah. Lalu untuk jumlahnya langsung kita tambahkan semua frekuensinya. 7 ditambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 3 itu hasilnya 42. Lalu untuk ini kita juga tambahkan hasil dari F kali X semuanya. Jika dijumlah hasilnya yaitu 423. Lalu setelah ini kita mencari min atau rata-ratanya. Rumusnya yaitu min sama dengan ini
Tadi hasilnya yaitu 423 dibagi 42. Hasilnya yaitu 10,07. Median adalah nilai tengah dari data yang terkecil hingga terbesar. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita dapat langsung menentukan nilai tengah dengan cara mengurutkan angka tersebut dari yang kecil hingga terbesar. Hal ini dapat dilakukan jika datanya sedikit ya. Dapat terlihat bahwa mediannya yaitu 3. Selain itu kita dapat menggunakan rumus jika data yang tersedia itu banyak. Rumusnya yaitu karena datanya itu ganjil, maka rumus yang digunakan yaitu median sama dengan X N plus 1 per 2. Langsung saja kita masukkan X 5 plus 1 per 2 sama dengan X 6 per 2 sama dengan X3. X3 nya yaitu 3. Untuk mengerjakan median dengan data berkelompok seperti contoh soal seperti tabel berikut. Hanya ada 2 tabel untuk awalnya, kemudian kita tambahkan sebelah kanan dari frekuensi untuk tabel FKK atau frekuensi kumulatif. Untuk menentukan FKK atau frekuensi kumulatif itu, untuk pertama kali kita tulis frekuensi pertama yang ada di sebelah sini 5, kita tulis 5. Kemudian untuk yang kedua, caranya yaitu kita tambahkan frekuensi kumulatif 5 ini ditambah dengan 7. Hasilnya yaitu 12. Kemudian begitu seterusnya, 12 ditambah 12, 24. 24 ditambah 13, 37. 37 ditambah 10, 47. 47 ditambah 5, 52. Seperti itu. Untuk yang awalnya kita tulis sama frekuensinya dengan FKK-nya, namun untuk seterusnya kita tambahkan antara frekuensi kumulatif ini dengan frekuensi. Ini ditambah ini menghasilkan ini, 12 tambah 12 menghasilkan ini, 24 tambah 13 menghasilkan. Setelah menyelesaikan tabel, sebelum kita menentukan nilai mediannya, kita perlu tahu letak median tersebut ada di mana. Caranya yaitu menggunakan rumus setengah dikali dari jumlah frekuensi, yaitu 52 sama dengan 26. 26 ini kita cari pada tabel. Kita cari pada frekuensi kumulatif. 26 itu ada di mana? Di sini 5, di sini 12, di sini 24, dan di sini 37. Berarti 26 itu ada di antara 24 dan 37. Jadi 26 itu ada di 37 ini karena ini paling maksimal yaitu 24 atau angka terakhirnya yaitu 24. Jika ini 25 sampai 37. Jadi untuk mempermudah, 26 itu ada di mana sih? Di sini kan 24, di sini 37, pasti di antara mereka. Nah, kalau 24 ini itu angka terakhir. Jadi misalnya ini 5 12. Jadi ini 12. Jadi angka sebelumnya itu 6 sampai 12.
Kemudian ini 13 sampai 24. Nah, yang ini 25 sampai 37. Nah, 26 itu masuk ke ini 37 ini, begitu. Jadi kita lingkarin ya. Jadi nilai mediannya ada di antara nilai 61 sampai 70. Untuk memastikannya, kita tentukan dulu TB, P, FK serta FI. TB atau tepi bawah yaitu menentukan TB, kita lihat dari nilai yang telah terpilih tadi. Ini angka pertama dikurangin dengan 0,5. Jadi TB-nya yaitu TB sama dengan 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Itu TB. Untuk P atau panjang kelas itu 10. 10 itu dapat dari mana? Jadi 10 itu dapat dari 31 sampai 40. 31 sampai 40 itu panjang kelasnya 10. Jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 itu ada 10 angka. Lalu setelah menentukan P, kita menentukan FK. FK-nya yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kita lihat lagi pada tabel jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kelas median yang terpilih yaitu ini. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum dari kelas median berarti 24, kita tulis 24. Lalu FI adalah frekuensi kelas median. Kita lihat lagi pada tabel frekuensi untuk kelas median adalah 13. Kita tulis 13. Setelah mengetahui semuanya, mari kita lanjutkan dengan memasukkan ke rumus. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per FI dikali dengan P. Tadi TB-nya sudah diketahui 60,5 ditambah setengah N merupakan jumlah frekuensi, jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 52 dikurang dengan FK tadi 24 per FI-nya 13. Kemudian dikali dengan P-nya tadi 10. Langsung 60,5 ditambah 52 bagi 2, 26 dikurang 24 per 13 dikali 10. Lanjut 60,5 ditambah 2 per 13 dikali 10. Lanjut hasilnya yaitu 60,5 ditambah 1,54 itu 62,04. Hasilnya yaitu ini. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam statistika. Misal ada contoh soal seperti ini,
Untuk menentukan modus sangat mudah, kita tinggal mencari nilai yang paling banyak muncul. Dari data ini, nilai yang paling banyak muncul yaitu angka 2. Jadi modusnya yaitu 2. Seperti contoh soal berikut ini. Untuk menentukan modus, pertama kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensi dari seluruh data. Didapatkan jumlahnya yaitu 47. Kemudian kita cari TB, B1, B2 serta P. TB atau tepi bawah dari data tersebut yaitu sebelum mencari TB, kita mencari kelas modus berada di mana. Caranya yaitu kita cari frekuensi terbanyak dari data ini yaitu 10. Jadi kelas modus ada di kelas keempat. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan TB, kita gunakan angka 11 ini dikurang dengan 0,5. 11 dikurang 0,5. Hasilnya yaitu 10,5. Untuk B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk menentukan B1 kita lihat tabel lagi. Untuk frekuensi kelas modus setelah terpilih tadi 10 dan B1 itu selisih dari frekuensi sebelumnya. Jadi angka sebelumnya yaitu 8 atau frekuensi sebelumnya yaitu 8 dan frekuensi yang terpilih atau kelas modus itu 10. Jadi langsung saja 10 dikurangi 8. 10 dikurang 8 yaitu 2. Kemudian B2 itu kebalikannya dari B1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah. Kita lihat lagi tabelnya. Frekuensi sesudah kelas modus yaitu 9, langsung saja berarti 10 dikurang 9. Kenapa yang mengurangi selalu 10? Karena 10 itu angkanya lebih besar daripada 8 serta 9. Jadi 10 digunakan untuk mengurangi angka 8 dan 9. Langsung 10 dikurang 9 yaitu 1. P atau panjang kelas seperti tadi, langsung saja P-nya yaitu 2. Setelah menentukan TB, B1, B2 serta P, kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu MO atau modus sama dengan TB ditambah B1 per B1 plus B2 dikali dengan P. TB nya tadi berapa? 10,5. 10,5 ditambah B1 nya 2 per 2 ditambah 1 dikali dengan 2. Langsung saja hasilnya setelah ditambahkan dan dikalikan itu 11,83. Ini dia hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.